Lu nggak butuh gaji miliaran buat jadi merdeka secara finansial. Serius deh, banyak orang yang paling aman secara keuangan, gajinya biasa-biasa aja. Tapi mereka punya satu rahasia, mereka jago bikin duit bekerja keras bertambah dengan sendirinya. Video ini bahas panduan bulan demi bulan gimana caranya ubah hidup kekayaan finansial lo dalam waktu 6 bulan aja. Langkah ini dipakai sama orang kaya tapi bukan instan dan bisa praktek langsung. Nama gue Pandeka, dulu gaji WMR, tapi sekarang investasi gue alhamdulillah 6 miliaran. Lo juga pasti bisa. Yuk sikat. Bulan pertama. Oh iya, lo pernah nggak dengar soal efek burung unta? Ini konsep psikologi di mana orang sengaja ngindarin hal yang bikin nggak nyaman apalagi soal duit. Tapi pikir deh, pernah nggak pura-pura nggak lihat tagihan kartu kredit cuman karena takut lihat angkanya? Atau ngindarin rekening minus atau bayar utang ke orang lain? Nah itu efek burung unta. Otak lo bilang kalau nggak dilihat berarti nggak ada masalah. Tapi kenyataannya makin dihindari makin numpuk itu stres. Masalah kecil jadi gede, tiba-tiba lo sadar hidup dan utang udah nggak terkendali. Kuncinya harus dihadapi. Begitu lo berani hadapin langsung, jadi berasa beda. Dan bingung jadi jelas dari gimana dong jadi, oke, langkah selanjutnya apa nih? Makanya di bulan pertama ini fokus satu hal penting. Buka mata, berani hadapin kenyataan dan ambil alih kontrol keuangan lo. Langkah konkretnya, hitung 4 angka penting lo. Ikutin surat Al-Baqarah ayat 282. Allah bilang kalau ada hutang piutang ditulis. Yes, ditulis. Mulai dari 1, pendapatan bersih. Uang yang beneran masuk tiap bulan setelah potongan pajak atau yang lain ya. 2, pengeluaran biasa kayak bayar kos, kontrakan, KPR, tagihan, makan, transport, semua deh kebutuhan wajib lo. 3, duit masa depan yang udah lo tabung untuk invest. 4, pengeluaran senang-senang kayak buat jajan, nongkrong, nonton, atau hal-hal kecil yang bikin hidup lo lebih happy. Ini mungkin bikin lo nggak nyaman, terutama buat temen-temen yang boros atau lagi banyak utang. Tapi bahkan yang nggak punya utang pun bisa aja lo baru sadar uang nongkrong kopi segede itu atau langganan streaming yang lupa lo cancel udah nyedot banyak banget. Tapi ingat, di tahap ini pengetahuan sama dengan kekuatan. Kalau lo tahu bocornya di mana, lo jadi tahu harus tumble-nya di mana. Parahnya orang sering ngerasa kok duit gua habis ya, kemana aja tuh duit. Nah biar gampang lo bisa pakai aplikasi, tulis tangan atau Excel, pilih yang simple karena kalau ribet pasti malas lanjut. Gue juga punya tracker keuangan gratis di kolom deskripsi yang otomatis gabungin lo ke komunitas gue. Itu juga gratis. Tapi melek doang aja nggak cukup. Lo juga butuh payung kalau hidup tiba-tiba nyerang. Makanya bulan kedua ini penting banget. Bulan kedua, lo harus punya tabungan minimal sebesar biaya hidup 1 bulanan. Ini dana darurat pertama lo. Lo bakal nyiapin satu tumpukan duit khusus bukan buat belanja, bukan buat jajan, tapi buat satu hal penting banget bikin lo bisa tidur nyenyak. Dana ini buat jaga-jaga aja. Kalau ada hal nggak terduga kayak nauzubillah min dzalik lo tiba-tiba sakit, motor mogok, keluarga butuh bantuan mendadak, atau apapun yang bikin panik mendadak. Tapi kalau lo nggak punya dana ini, satu hal aja kejadian. Lo bisa kepepet ngutang ke kartu kredit atau pinjol dengan bunga yang tinggi banget. Dan itu awal dari jurang finansial. Contoh, kalau dari hitungan bulan kemarin lo butuh 3 juta rupiah per bulan buat hidup sebulan, kayak makan, kosan, listrik, transport, berarti itu angka yang harus cepet lo tabung. Kalau ngumpulin dana darurat nggak bisa langsung sebulan ya nggak masalah. Bagi jadi 2 atau 3 bulan juga boleh, tapi jangan jadikan alasan buat tetap boros. Semakin lo cepet punya dana darurat pertama ini, makin cepat lo bisa lepas dari lingkaran gaji ke gaji. Tapi ingat, jangan investasi dulu. Cek dulu langkah di bulan ketiga. Bulan ketiga, lawan si pembunuh kekayaan dan bangun dana darurat kedua. Di bulan ini lo fokus ngalahin musuh utama yang bikin susah kaya. Utang berbunga di atas 10%. Coba pisahin dulu jenis utang-utang lo. Utang baik misalnya kayak KPR atau pinjaman kuliah masih oke lah karena ini buat aset atau investasi diri. Tapi utang jahat kayak kartu kredit, pinjol, cicilan konsumtif ini yang nyeret lo mundur bunganya bisa lebih dari 8%-an. Kenapa penting? Karena lo lunasin utang bunga yang kayak gini itu sama aja kayak dapet untuk investasi 8-10% dijamin. Makanya nggak usah mikir investasi ribet dulu. Rencana bulan ini urutin semua utang dari bunga tertinggi ke yang rendah. Kalau ada utang di atas 8-10% per tahun, kejar itu dulu, fokus beresin itu dulu yang paling tinggi. Caranya, lihat sisa keuangan dari tracker bulan pertama yang udah dipotong kebutuhan pokok. Salurin sebanyak mungkin buat bayar utang yang bunganya tinggi.
Tapi ingat ya, kalau utang jahat udah lunas, baru geser fokus ke dana darurat. Target simpen dana darurat 3 sampai 6 bulan biaya hidup dasar. Kalau kerja lo stabil cukup deh 3 bulan. Kalau penghasilan gak pasti kayak freelancer, wira swasta, usahakan punya 6 kali pengeluaran bulanan di tabungan dana darurat kamu. Emang gak mudah, tapi percaya deh kalau kita ikhtiar, niat berubah, pikiran dan hati kita tenang banget kalau utang bunga besar lunas dan dana darurat siap sedia. Nah, utang apa yang paling kamu seselin? Kartu kredit kah, pinjol kah, cicilan lain? Cerita deh dikit di kolom komen, siapa tahu ada solusi atau kita bisa belajar bareng. Tapi jangan terjebak di sini selamanya ya, banyak orang keasikan numpukin duit tunai tapi nggak tumbuh. Makanya bulan keempat mulai investasi. Nah sekarang masuk ke bagian penting banget, berani berinvestasi. Banyak orang pikir investasi itu susah, beresiko, atau harus nunggu kaya dulu. Tapi kenyataannya makin cepat lo mulai, makin besar potensi kekayaan yang bisa lo bangun nih. Langkahnya satu, manfaatin fasilitas kantor. Kalau kantor lo punya program pensiun kayak BPJS TK atau pensiun tambahan, dan ada kontribusi dari mereka, jangan disia-siain. Itu duit gratis, Map. Maksimalin kontribusinya. 2. Buka akun investasi. Gue sendiri pakai GoTrade buat investasi dari Indonesia. Aplikasinya gampang dipakai, cocok buat pemula. Lo bisa mulai cuma dengan $1 sekitar 16.000. GoTrade juga dilisensikan PT Valburi Asia Futures, berizin resmi, diawasi OJK dan Bapetik. Jadi lebih aman dan legal. 3. Pilih produk investasi yang gampang, aman, dan terbukti puluhan tahun. Lo nggak perlu jago milih saham satu persatu, karena banyak banget trader profesional menurut data lebih dari 80%-nya kalah sama investasi S&P 500 paket 500 perusahaan saham terbesar di Amerika melalui ETF SPY. ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund, alias paket saham berisi perusahaan top dunia. Dengan 16.000 aja lo udah bisa punya sebagian kecil saham raksasa kayak Apple, Google, Netflix, dan lain-lain. Untungnya tinggi, rata-ratanya 13% per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Di aplikasi GoTrade caranya simple, cari SPY, pilih harga market, pencet buy. Nggak perlu ribet mikirin grafik atau timing, kapan aja lo bisa mulai dan berapapun aja lo bisa mulai. Kalau lo pakai kode referral gue di deskripsi, lo bisa dapat bonus sampai $120 sekitar 2 jutaan buat deposit pertama. Lumayan buat mulai investasi lebih maksimal. Tapi ingat ya, tetap lanjut top up dana darurat sambil investasi. Awalnya lo bisa pakai sistem 50% dana darurat, 50% investasi. Oh ya, thanks for GoTrade yang udah sponsoring video ini. Kalau dana darurat udah nutup kebutuhan 6 bulan, artinya meski kena PHK lo masih aman. Baru deh lo bisa fokus 100% tabungan buat investasi. Tapi nabung aja nggak cukup, investasi aja nggak cukup, makanya kita masuk ke poin kelima. Bulan kelima, tambah penghasilan. Kebanyakan orang kalau ngomong ngatur duit, fokusnya cuma ngirit. Tapi lu nggak bisa jadi kaya dari ngirit doang. Kenapa? Karena hemat ada batasnya, tapi penghasilan nggak ada batasnya. Contoh, gaji lo 5 juta sebulan, lo hidup super irit, nggak jajan, nggak nongkrong, nggak ngapa-ngapain. Maksimal tabungan lo ya 5 juta. Jadi lo nggak bakal lebih kaya kalau cuma ngandelin hemat. Tapi kalau lo naikin penghasilan, lo bisa nabung dan investasi lebih banyak tanpa nyiksa gaya hidup. Caranya coba satu, cek gaji orang lain dan nego gaji lo. Cari tahu berapa rata-rata gaji orang di posisi yang sama. Kalau gaji lo di bawah rata-rata, kasih alasan logis kenapa lo layak naik gaji ke bos lo. Pakai data, pakai bukti, jangan cuma ngarep bos bakal sadar sendiri buat naikin gaji lo. 2. Coba lirik lowongan baru. Kalau negosiasi gagal yang tadi, tapi jangan mentok di situ aja. Cari lowongan lain, lamar, buka peluang. Faktanya, riset bilang pindah kerja lebih cepat naikin gaji daripada nunggu jabatan. Kalau lo betah di tempat sekarang tapi dapet tawaran dari luar, pakai itu buat nego ke bos. Gue dateng nih, dapet tawaran nih segini, tapi gue pengen tetap di sini, bisa nggak disesuaiin bos? Skip. Jadi lo nggak perlu langsung resign. 3. Bikin penghasilan tambahan atau side hustle. Gue pribadi walaupun gaji alhamdulillah udah ratusan juta per bulan, masih bikin YouTube channel yang hasilin 1 juta per hari lebih. Lumayan kan? Lo bisa jadi ojol pas weekend, jasa desain online, atau apa aja asal halal. Intinya ngirit itu penting, tapi penghasilan naik yang bikin lo bisa lebih cepat kaya. Jadi lo prefer nego gaji, mau pindah kerja atau side hustle? Tulis di kolom komentar ya, biar rame-rame saling dukung. Tapi bulan ke-6 adalah momen yang benar-benar bisa rubah finansial lo. Bulan ke-6, otomatisasi dan optimasi. Pernah dengar istilah decision fatigue?
Itu kondisi di mana makin banyak keputusan lo ambil setiap harinya, makin jelek kualitasnya. Di akhir hari nih biasanya otak udah capek banget, akhirnya mager olahraga, malah pesen makanan yang nggak sehat di Grab atau Gojek, tapi yang parah cuekin keuangan diri sendiri. Makanya otomatisasi keuangan itu powerful banget. Kalau lo ngandelin keputusan manual buat nabung, investasi, atau bayar tagihan, hasilnya nggak akan konsisten. Kadang rajin, kadang bablas. Karena hidup tuh sibuk. Rahasia sukses finansial bukan disiplin, tapi ngurangin kebutuhan buat disiplin. Gak usah mikir, sistem yang kerja, bukan lu yang harus kerja terus. Di bulan ke-6 ini kita lakukan 2 hal aja. Satu, otomatisasiin seluruh sistem keuangan lo. Tagihan bulan dan pengeluaran tetap diatur auto debit. Di aplikasi bank tuh ada opsi recurring transfer. Jadi kasarnya otomatis transfernya. Jadi kayak bayar sewa, kos, KPR, listrik, air, BPJS, cicilan, dan semuanya itu harus otomatis. Supaya nggak kena denda telat bayar dan nggak ribet transfer-transfer setiap bulan. Tabungan dan investasi pun sama. Pas hari gajian juga harus langsung otomatis. Kalau di aplikasi investasi itu juga ada yang namanya recurring buying atau auto beli secara berkala. Semua harus otomatis. Kalau semua udah otomatis, lu cuma bisa jajat tambahan pakai duit sisa. Bukan kebalik, prioritasin jajan investasi kalau ada sisa. 2. Optimasi, review, dan sesuaikan rencana keuangan lu. Pendapatan bisa naik, jadi pengeluaran juga bisa berubah. Tujuan hidup juga bisa berubah. Makanya rutin deh, cek keuangan, tanya diri lo lagi, bisa nggak naikin gaji lagi? Apalagi yang bisa lo kerjain buat menambah penghasilan. Tapi kalau lo pengen tahu step by step investasi di saham luar negeri ETF dan cara ubah 16.000 jadi 1 miliar, nonton video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.